warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kabar Islam dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, saudaraku semua, sebagaimana yang kita telah ketahui beberapa hari ke belakang, dengan kematian tragis dari sang mantan muslim yang menjadi murtad, yakni terhebohkan dengan kematian yang sangat tragis di akhir-akhir ajal menjemputnya. Tiada lain, dia melakukan murtad keluar dari agama Islam. Itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencabut keimanan, keislaman dari dalam hatinya. Tidak percaya, tidak meyakini. Kita akan lihat, kita akan perhatikan, ungkap ternyata inilah di antara bacotan-bacotan seorang murtad yang melecehkan agama Islam. Mungkin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab sebelum disiksa di akhirat kelak. Kita simak baik-baik. Lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini. Tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan. Berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen. Karena kita mempunyai Allah sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis. Banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan, tapi ada beberapa jemaat itu tersinggung. Ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan digilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saya tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, saudara kita di Islam, berapa puluh juta untuk naik ke Mekah. Yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir. Pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin. Yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Hudiri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tau diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah uang-uangnya. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Ya betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan giliran narik cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, Zumroh. Batu kecil dia batu gede. Baik. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu Zumroh. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu Zumroh kerikil itu ada di situ lagi. Dan tanyalah orang itu pada juru kunci. Apa jawabnya orang-orang di sana? Batu Zumroh niki mutu. Saya mulai berpikir,
mosok Gusti Allah ku ngurusi krikil untuk swarga. Coba kita berpikir swarga iki lho apa nggone krikil. Mosok Gusti Allah iki gak duwe krikil nang bumi. Cek adohe ngedokno krikil tutup. Ini halnya nggak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibuat juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak kali di sana. Ya, banyak kali. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab itu nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram itu nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab dari Arab, dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung ya, wong-wong ini bingung. Tasbih ini kayak puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Ya itulah sahabat, di antara ocehan atau kata-kata dari seorang murtad sebelum ajal menjemput dengan tragis kepada dia ya. Dia mengatakan air Zam-Zam itu adalah sebuah air yang tak lain merupakan dari PDAM. Oh no, itu bukan. Sangat berbeda sekali dengan pendapat kita sebagai muslim. Malahan dia juga dulu pasti meyakini bahwa air Zam-Zam itu adalah sumber keberkahan bagi orang-orang. Juga dia mengatakan bahwa Hajar Aswad, menghina itu Hajar Aswad. Hajar Aswad yang dihuni oleh beberapa setan, iblis, jin, beribu-ribu di sana, yang diciumi oleh orang-orang muslim. Masya Allah, alhamdulillah, semua tidak dijauhkan dari sifat-sifat dan pemikiran-pemikiran kafir seperti ini. Terusnya dia mengatakan bahwa melempar jumroh merupakan adalah sebuah permainan anak-anak. Ya Allah, begitu keras hati dia. Begitukah Allah membalikan hati yang tadinya sebagai pembela, memperjuangkan agama Islam, tapi Allah merubah dengan cabut keimanan keislaman. Tiada lain inilah bukti bahwa Allah Sang Maha Kuasa. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang terpilihnya. Allah memberikan suatu kekuatan anugerah terbesar, yakni Islam, kepada orang-orang terkasih. Semoga Allah tetapkan iman Islam dalam diri kita, dalam hati kita, sampai ajal menjemput, sehingga kita mati wafat dalam keadaan husnul khatimah, jauh dari orang-orang yang tersiksa dunia, apalagi di akhirat. Dan Allah pernah berkata, "Wa may yartadid," barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, maka sesungguhnya dialah orang yang sangat merugi, bukan hanya di dunia, bahkan abadi selamanya di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan kejadian wafat sakaratul maut dari sang murtad ini, pantaslah kita sebut ini merupakan azab dari Sang Maha Kuasa atas perlakuan tingkah semasa hidupnya yang meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kuburan kekafiran. Nauzubillah. Kita lihat detak-detik sakaratul maut dari sang murtad yang mengerikan.